Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di dalam aula, wajah cantik Ratu Feng memerah karena marah. Dia menunjuk ke sisi yang berlawanan dengan jari yang gemetar. Wutong, apakah kamu akan memberontak? Saya tidak berani, Ratu. Di seberangnya, seorang pria berbaju zirah ungu meletakkan satu tangan di dadanya saat berkata, "Aku melakukan ini demi kebaikan dinasti Su Feng. Dengan kekuatan istana dewa dan iblis saat ini, kita tidak akan mampu menyinggung mereka. Begitu mereka tahu bahwa orang itu bersembunyi di sini, itu pasti akan menyebabkan bencana besar. Dan saat itu, dinasti Su Feng yang dibangun oleh ratu dengan susah payah juga akan dihancurkan oleh kavaleri besi istana dewa dan iblis." Wajah Ratu Feng memerah dan dia sedikit terengah-engah saat berkata, "Jangan khawatir tentang ini. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Wutonge menatap langsung ke arah Ratu Feng. Matanya menyala-nyala saat dia bertanya, "Bolehkah aku bertanya kepada Ratu? Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, itu akan mempengaruhi keselamatan seluruh dinasti Su Feng. Aku hanya perlu melakukan bagianmu. Dan jangan bicarakan berita tentang Cukuang yang menyebar. Sisanya, aku akan mengurus semuanya." Ratu Feng memaksa dirinya untuk tetap tenang. "Aku tidak bisa menjamin bahwa berita tentang orang itu yang ada di sini tidak akan menyebar." Ekspresi Wutonghe berkelebat, dan dia berkata dengan suara rendah, "Anda?" Ratu Feng tampak marah, lalu menunjuk dengan satu jari. "Apakah kamu benar-benar seorang jenderal? Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini?" "Yang mulia, Anda terlalu baik." Wutonghe membungkuk, lalu memberi hormat, dan berkata dengan tenang, "Jika saya ingat dengan benar, setelah Ratu kembali, Anda telah menyerahkan kekuasaan tertinggi dinasti Su Feng kepada putri. Jadi saya pikir masalah ini perlu meminta pendapat putri." Suara Ratu Feng tercekak dan wajahnya langsung memerah. Namun, saat ini dia tidak dapat mengatakan apapun untuk membantah. Karena dia memang telah menyerahkan kekuasaan tertinggi kepada Ling Er di depan umum. "Saya juga setuju untuk menahan Tuan Muda Chu di sini." Tepat pada saat itu, terdengar suara dingin dari luar. Dan seorang wanita cantik berpakaian kuning masuk. Mendengar ini, Wutonghe menoleh. Wajahnya langsung menjadi gelap. Dia berkata dengan suara dingin, "Apakah Anda sudah memikirkannya, Putri? Yang mulia Putri harus tahu bahwa ini adalah masalah hidup dan mati bagi dinasti Su Feng. Dan tidak boleh terceroboh sedikit pun." Feng Lier mengangguk, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Putri ini telah memikirkannya dengan matang. Tuan Muda Chu sangat berbakat. Jika dinasti Su Feng kita dapat bersahabat dengannya, kita pasti akan dapat memperoleh keuntungan yang tak terbayangkan di masa depan." Wutonghe mendengus dingin. "Saya akui bahwa orang itu sangat berbakat dan memiliki bakat yang luar biasa. Namun, saya khawatir dia akan dihancurkan oleh istana dewa dan iblis sebelum dia tumbuh dewasa. Dan dinasti Su Feng kita akan terlibat." Wajah cantik Feng Lier berubah dingin. "Putri ini sudah memikirkannya dengan matang. Jadi jenderal bisa mundur sekarang." Melihat sikap tegasnya, Wutonghe hanya bisa mengepalkan tangannya, lalu berbalik pergi. "Saya pamit dulu, tapi saya masih punya pendapat. Anak itu tidak bisa tinggal di sini."
Saat dia meninggalkan aula, suara rendah terdengar, menyebabkan ekspresi Feng Lier dan Ratu Feng sedikit berubah. Ibu, Jenderal Agung ini menjadi semakin lancang. Feng Lier menatap punggung Wong Tuhe yang menghilang, lalu berkata dengan khawatir di wajahnya, Wotonghe adalah tokoh yang sangat penting di dinasti Su Feng. Dia bertanggung jawab untuk menjaga seluruh kota kekaisaran dan juga seorang prajurit top dengan kultivasi yang kuat, tidak lebih lemah dari ibunya. Oleh karena itu, di masa lalu, bahkan ibunya pun memperlakukannya dengan sangat hormat. Jabatan yang tinggi dan kekuasaan yang besar akan membuat seseorang lupa diri. Ada kilatan dingin di mata Ratu Feng. Jelas bahwa dia juga sangat tidak puas dengan sikap Wong Tonghe. Tetapi karena pamor yang dimilikinya, dia tidak dapat dengan mudah menghadapinya. Tetapi sekarang, ia merasa bahwa hal tersebut semakin sulit dikendalikan dan perlu diberantas. Sekarang, setelah masalah ini selesai, Linger akan mulai berurusan dengan Wong Tuhe. Jangan biarkan dia menghancurkan fondasi dinasti Su Fengku. Dia menatap Feng Lier, lalu berkata dengan serius. Linger mengerti. Feng Lier mengangguk. Wajahnya yang cantik berubah serius. Tetapi ibu, apa yang dikatakan Wong Tuhe tidak sepenuhnya salah. Membiarkan Tuan Muda Chu di sini memang sangat berisiko. Bagaimana mungkin aku tidak tahu hal ini? Mendengar ini, Ratu Feng mendesah pelan, lalu menatap Feng Lier dengan ekspresi rumit. Apakah menurutmu aku bersikap sangat egois dengan membiarkan Chu Guangsheng tinggal di sini? Feng Lier tetap diam dan tidak menjawab. Namun, tidak dapat disangkal bahwa ia memang memikirkan hal tersebut di dalam benaknya. Ratu Feng menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan serius, Jika aku sendirian, tidak apa-apa jika aku sedikit egois. Namun sekarang, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup dinasti Su Feng. Jadi bagaimana mungkin aku bertindak seenaknya? Jadi, apa maksud ibu? Feng Lier bertanya dengan mata indahnya yang berbinar. Ratu Feng merenung sejenak sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Apakah menurutmu jika aku membiarkan Chu Guangsheng pergi sekarang, Istana Dewa dan Iblis akan melepaskan dinasti Su Feng kita? Feng Lier langsung terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu ambisi Istana Dewa dan Iblis? Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha menyenangkan. Istana Dewa dan Iblis tidak akan pernah membiarkan dinasti Su Feng bebas. Jika tebakanku benar, alasan mengapa Istana Dewa dan Iblis menahan diri sepenuhnya adalah karena kepala istana mereka sedang pengasingkan diri. Bagi Qin Aotian keluar, aku khawatir bukan hanya dinasti Su Feng kita, tetapi juga 8 dinasti lainnya yang akan ditelan. Yang diinginkan Istana Dewa dan Iblis adalah kendali penuh atas seluruh benua Dewa dan Iblis. Tidak ada kekuatan lain yang boleh ikut campur. Ratu Feng tampak serius. Ia menatap Feng Lier lalu berkata dengan suara yang dalam. Jadi aku ingin bertaruh dan menyerahkan nasib dinasti Su Feng kepada Chu Guangsheng. Feng Lier langsung terdiam. Taruhannya memang agak tinggi. Jika mereka gagal, dinasti Su Feng mungkin akan hancur sebelum waktunya. Dan setelah berhasil memikirkan hal ini, dia ragu-ragu sejenak lalu bertanya, Ibu, apa kamu begitu yakin kepada Tuan Muda Chu? Memiliki kemampuan untuk melawan seluruh dinasti Istana Dewa dan Iblis? Ratu Feng langsung menjawab, tidak sekarang, tapi akan ada di masa depan. Bisakah kita menunggu sampai saat itu tiba? Tanya Feng Lier pelan. Sang ratu langsung tertegun sejenak,
lalu tersenyum getir. Aku telah melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Selebihnya tergantung pada kehendak Tuhan. Mendengar ini, Feng Lier mendesah pelan, tampak agak sedikit sedih. Benar-benar tidak ada cara yang tidak lebih baik untuk saat ini. Aku ingin tahu apakah mereka punya kesempatan untuk menunggu Chu Guangsheng menyelamatkan dinasti Su Feng. Ibu, Ling Er pergi dulu. Dia menekan gejolak di hatinya. Ratu Feng mengangguk, dan Feng Lier segera pergi. Setelah dia pergi, Ratu Feng mengepalkan tangannya perlahan-lahan. Dia mengangkat kepalanya, lalu melihat keluar aula. Ekspresinya tiba-tiba menjadi rumit. Saya melakukan semua ini hanya untuk dinasti Su Feng. Saya tidak punya motif egois. Sama sekali tidak ada motif egois. Terdengar gumaman pelan. Dan ketika kalimat terakhir keluar dari bibir merahnya, matanya perlahan terperjam. Dan setetes air mata kristal meluncur turun dari sudut matanya. Di dalam ruang rahasia yang sunyi, Chu Guangsheng duduk bersila di atas panggung batu bundar. Gelombang aura yang kuat menyapu sekelilingnya, beriak di ruang rahasia itu. Sekarang, setelah beberapa hari bermeditasi, luka-luka dan kekuatan Chu Guangsheng telah pulih, hingga hampir pulih sepenuhnya. Dengan kecepatan ini, hanya butuh 2 atau 3 hari baginya untuk pulih sepenuhnya ke kondisi puncaknya. Semoga segera sembuh. Chu Guangsheng menghela nafas ringan. Pikirannya yang berfluktuasi pun kembali tenang. Dan dia pun mulai berkultivasi. Dengan musuh istana dewa dan iblis di sisinya. Jika dia tidak segera memulihkan kekuatannya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah segera memulihkan 100% kekuatannya untuk menghadapi keadaan darurat. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, Chu Guangsheng membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan dalam tubuhnya langsung melonjak, terus-menerus memperbaiki luka-luka yang tersembunyi. Dan waktu pun berlalu lambat selama pemulihan ini. Di sisi lain, di dalam istana yang terbuat dari batu hitam, cahaya hitam mengalir di atas istana, memancarkan nafas dingin, memberi orang perasaan tertekan yang tidak dapat dijelaskan. Di dalam istana, di atas kursi batu hitam, Wu Tonghe memejamkan matanya sedikit, bersandar pada sandaran punggung yang dingin. Jari-jarinya mengetuk sandaran lengan dengan ringan, dan suara dingin terus bergema di aula. Apa pendapatmu? Setelah beberapa waktu, Wu Tonghe perlahan membuka matanya, lalu berkata dengan cahaya dingin yang berkedip di matanya. Di bawah tatapannya, selusin pria berbaju besi yang berdiri di kedua sisi aula. Semuanya membungkuk tanpa sadar untuk memberi hormat. Mereka mengepalkan tangan dan berkata dengan serempak, "Kami akan mematuhi perintah jenderal dalam segala hal." Sangat bagus. Wu Tonghe terdiam sejenak, lalu tersenyum dingin muncul di wajahnya. Kamu harus ingat bahwa aku, Wu Tonghe, melakukan ini bukan untuk diriku sendiri, melainkan untuk dinasti Su Feng. Jenderal itu bijaksana, teriak semua orang. Wu Tonghe tersenyum tipis dengan tatapan mata yang membara. Ia telah menantikan hari ini. Kini Tuhan akhirnya membuka matanya dan memberinya kesempatan sekali seumur hidup ini. Jenderal, setelah kejadian ini, jika Anda bisa menikah dengan ratu, itu akan sangat bermanfaat bagi kendali Anda atas seluruh dinasti Su Feng. Seorang pria kurus dengan bekas luka di wajahnya berkata dengan senyum sinis. Berani sekali kau, teriak Wu Tonghe dengan marah.
Ekspresi membuat membunuh tiba-tiba muncul di wajahnya. Lelaki yang penuh bekas luka itu gemetar ketakutan, lalu berlutut di tanah dengan keras. Tidak berani mengangkat kepalanya. "Jenderal, ampuni nyawaku." Wung Tohe menatap pria penuh luka yang gemetar itu. Ekspresi serius di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan senyum perlahan muncul. "Kau benar. Ratu telah menjalankan dinasti selama bertahun-tahun dan sudah sangat lelah. Harus ada seorang pria yang dapat membantunya untuk menanggung beban itu." Saat dia berbicara, matanya penuh gairah. Dia telah lama mendambakan kecantikan Ratu Feng yang tiada tara ini. Dan dia berharap bisa merasakan kecantikannya sekarang juga. Namun, dulu karena perbedaan status, dia tidak berani menunjukkannya. Tapi sekarang, kesempatan ini akhirnya datang kepadanya. Memikirkan hal ini, Wung Tohe merasa seolah-olah ada api yang membakar dadanya. Dia perlahan berdiri dan suara yang dingin menyebar ke seluruh aula. "Semuanya, sampaikan perintahku. Ikuti aturan sebelumnya dan segera bertindak." 2 hari kemudian, Chu Guangsheng menghela nafas pelan dan perlahan membuka matanya. Ia mengepalkan kedua telapak tangannya, merasakan kekuatan dahsyat mengalir melalui tubuhnya, dan tidak dapat menahan senyum bahagia di sudut mulutnya. Sekarang dia akhirnya kembali ke puncak. Setelah pertempuran sebelumnya, kekuatan mental dan kekuatan spasialku telah meningkat pesat. Namun, masih terdapat kesenjangan besar untuk terobosan ke ranah kecil berikutnya. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan warna aneh melintas di matanya. Karena pada saat ini, dia menyadari bahwa ada beberapa gerakan yang tidak biasa dari takdir spiritual di istana dewa dan iblis tak terbatas yang terletak di dantiannya. Apakah sudah waktunya untuk memasuki tahap berikutnya? Chu Guangsheng tertegun sejenak, lalu berkata dengan gembira di wajahnya. Semenjak dia mempelajari teknik istana dewa dan iblis tak terbatas, pemahamannya terhadap istana dewa dan iblis tak terbatas berada pada tingkat paling dasar. Dan sekarang, setelah serangkaian peperangan, istana dewa dan iblis tak terbatas akhirnya mengalami beberapa perubahan. Aku ingin tahu tahap apa yang bisa kucapai kali ini. Chu Guangsheng bergumam dalam hati. Kekuatan istana dewa dan iblis tak terbatas ini ditentukan oleh ukurannya. Di masa lalu, istana dewa dan iblis tak terbatas yang terpanggil paling hanya berukuran 1000 kaki dan tidak dapat mencapai terobosan nyata. Jika dapat menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke tahap berikutnya, itu pasti akan membawa terobosan besar dalam ukuran istana dewa dan iblis. Memikirkan hal ini, Chu Guangsheng menjadi sedikit bersemangat. Tanpa ragu-ragu, dia segera menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya dan mulai fokus untuk memahami istana dewa dan iblis tak terbatas. Pemahaman semacam ini tampaknya datang secara alami, hampir tanpa hambatan. Ia langsung menuju ke asal dan mendekati inti tahap kedua. Tidak akan butuh waktu lama sebelum aku bisa meningkatkan istana dewa dan iblis tak terbatas ke tingkat kedua. Chu Guangsheng bergumam pelan. Hatinya penuh dengan kegembiraan. Dia ingin tahu seperti apa kekuatan yang dimiliki tahap kedua istana dewa dan iblis tak terbatas ini. Mungkin dia akan terkejut dengan hasilnya. Selama kurun waktu ini, suasana di kota Kekaisaran Shufeng menjadi agak tegang. Aura yang tak dapat dijelaskan menyelimuti seluruh kota itu, menebarkan bayangan di hati banyak orang. Sepertinya
ada yang salah akhir-akhir ini. Saat ini, Ratu Feng berdiri di puncak aula. Dia melihat keluar kota dan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Di belakangnya, Feng Lier mengerutkan bibir merahnya. Aku juga merasakan hal yang sama. Saya harap kita bisa aman dan sehat dalam beberapa hari ke depan. Setelah Cukuang Seng pulih dari cederanya dan pergi, bahkan jika istana dewa dan iblis datang ke pintu kita, mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada kita tanpa alasan. Ratu Feng menggelengkan kepalanya. Feng Lier pun mengangguk. Sekarang, Qian Aotian sedang dalam pengasingan, dan tetua tertinggi Hun Wuming telah meninggal. Jika tidak ada bukti, istana dewa dan iblis tidak akan terlalu terbuka. Ratu Feng mengusap alisnya dengan tangan kosong, tetapi kekhawatiran di wajahnya tidak dapat dihilangkan. Dalam beberapa hari terakhir, dia selalu diselimuti bayangan yang aneh di hatinya. Selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Semoga ini hanya ilusi. Dia menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum pahit. Sekarang adalah masa yang paling sensitif. Kalau terjadi apa-apa, mustahil bisa diatasi. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas dari kejauhan, lalu mendarat di depan Ratu Feng dan Feng Lier. Ratu, putri, orang-orang dari istana dewa dan iblis datang di sini. Pria itu berlutut dengan satu kaki. Mendengar ini, Ratu Feng dan Feng Lier saling berpandangan. Hati mereka hancur dan ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Mengapa orang-orang dari istana dewa dan iblis datang ke dinasti Su Feng saat ini? Terima kasih.